Pedagang Pasar Kartini Banda Aceh dan Satpol PP bentrok saat hendak direlokasi. Makam trio Pauki Firdaus yang meninggal usai divaksin AstraZeneca dibongkar untuk otopsi. Polisi tangkap sindikat pengedar uang palsu senilai lebih dari 11 miliar rupiah. Halo, selamat siang pemirsa, menemani Senin siang Anda. Saya Fandi Asik kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam Ayus siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan informasi pertama dari rekan saya Loviana Dian. Lovi, silakan. Baik, terima kasih Fandi dan juga pemirsa. Hari ini kami memiliki informasi ini terkait seorang pria di Tasikmalaya yang diamankan petugas karena terlibat penipuan emas imitasi. Bagaimana modusnya? Kami akan hadirkan dalam Ayus yang selengkapnya. Kericuan mewarnai proses pemindahan pedagang pasar Kartini Penayong Banda Aceh ke lokasi yang baru. Petugas Satpol PP terpaksa mundur setelah dilempari para pedagang. Ceritanya malam ini pasar Kartini harus dikosongkan. Yang tidak berkepentingan. Kericuan antara pedagang pasar Kartini Penayong dan petugas Satpol PP Banda Aceh pecah sekitar pukul 1 dini hari. Para pedagang menolak keras saat petugas hendak memindahkan para pedagang ke lokasi baru Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Para pedagang bersikeras bertahan dan tidak mau pindah dari Pasar Kartini sebelum tuntutan mereka bertemu Wali Kota Banda Aceh dipenuhi. Kami yang sebagai pengurus sudah musyawarah dengan pedagang untuk menjumpai wali kota pada hari ini. Bukan hari ini aja kami ngomongnya. Jauh-jauh hari sebelumnya kami sudah meminta untuk menjumpai wali kota, tapi wali kota belum siap menerima kami. Situasi akhirnya berangsur kondusif setelah wakil wali kota Banda Aceh berjanji akan memenuhi permintaan pedagang. Ingin bertemu dengan Bapak Wali Kota, dan insya Allah Bapak Wali Kota kita sudah memberi kesempatan insya Allah pukul 10 besok menerima saudara-saudara kita dari Pasar Mahirah ini. Para pedagang juga meminta Satpol PP tidak perlu melakukan upaya paksa. Mereka berjanji akan segera pindah ketika tuntutan bertemu Wali Kota dipenuhi. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Sepasang suami istri di Palembang, Sumatera Selatan nekat mencuri tabung gas 3 kilo yang tengah terpasang di kios laundry. Aksi mereka ini pun terekam kamera pengawas. Inilah detik-detik saat 2 orang pelaku beraksi mencuri sebuah tabung gas 3 kilo milik salah satu kios laundry di Jalan DI Panjaitan, Palembang, Sumatera Selatan. Dari rekaman CCTV terlihat jelas pelaku pria dengan santai melepas tabung gas yang sedang terpasang di atas meja. Ia beraksi saat karyawan laundry sedang berada di bagian belakang. Sementara pelaku perempuan yang diduga tengah hamil berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi. Usai beraksi, kedua pelaku yang diduga suami istri ini pun langsung pergi meninggalkan kios laundry. Lagi sholat maghrib. Oh, sholat maghrib. Iya. Itu kita lihat dari CCTV, kenal nggak dengan pelakunya deh? Nggak kenal Pak, olehnya kan itu. Aku wong itu nggak pernah laundry sini, jadi nggak tahu. Jadi pas kita tahu hilang tuh gimana? Ini pas ke depan, pas di pengeringan. Aku nggak ganti lagi gasnya. Kasus pencurian ini kini ditangani Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. 2 remaja di Pacitan, Jawa Timur nekat kebut-kebutan dengan menggunakan truk. Aksi berbahaya tersebut terekam video amatir hingga viral di dunia maya.
Dua remaja di Pacitan, Jawa Timur nekat menggelar balap liar dengan menggunakan truk. Aksi kedua pemuda ini terekam dalam video amatir hingga viral di dunia maya. Warga yang resah melaporkan aksi balap liar truk ini ke polisi. Dalam waktu singkat, kedua truk beserta pengemudinya ditangkap personil Satlantas Polres Pacitan. Ada balap liar terkait truk engkel roda 4. Jadi kemarin itu sekitar pukul 12 lebih ada laporan ke kami dari masyarakat terkait ada balapan liar sudah terjadi 4 kali pada malam tersebut. Polisi akan memanggil orang tua pelaku karena keduanya masih di bawah umur dan belum memiliki kartu identitas diri. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Hendak pulang usai berlibur, satu keluarga mengalami kecelakaan lalu lintas di Lampung Selatan, Lampung. Mobil bermuatan 15 orang mengalami pecah ban. Akibatnya 3 orang meninggal dunia. Mobil pick-up bernomor polisi BE 8650PN yang dikemudikan Joko Sudarmono 41 tahun mengalami pecah ban bagian depan saat melintas di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan petang kemarin. Akibatnya 15 penumpang mobil pick-up hendak pulang usai berlibur terpental di sisi jalan. Dalam kecelakaan tunggal ini, 3 penumpang meninggal dunia, yakni Samin 66 tahun, Sri Rahayu 41 tahun, dan Melina Dwi Karyawati 19 tahun. Sementara 12 korban lain yang masih satu keluarga asal desa Gunung Pasir Jaya, Lampung Timur, kini masih dirawat di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan ini dengan memeriksa intensif sopir mobil. Mobil tiba-tiba hilang kendali berdasarkan keterangan dari supir. Dari situ mobil langsung terjungkal. Dan kejadian tersebut mengakibatkan timbulnya korban yang dimana kendaraan tersebut mengangkut 15 orang. Untuk saat ini 12 korban luka-luka berada di Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Dan 3 korban yang meninggal dunia sudah kita rujuk ke Rumah Sakit Immanuel. Dan untuk teknis setelah ini kita akan tetap mengamankan supir untuk mengecek. Pengguna motor gede menabrak sebuah mobil dinas Satpol PP milik Pemda Kabupaten Bogor. Akibatnya 3 anggota Satpol PP mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Korban dibawa ke 5 Bandung kan. Sanatorium ya. Insiden ini terjadi di jalur Puncak Bogor di Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor. Dari keterangan saksi, moge yang ditumpangi pelaku pengendara atas nama Andre, 32 tahun beserta rombongannya, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Gunung Mas menuju Gadok. Motor yang ditumpangi mereka sempat bersenggolan dengan mobil lain dari arah berlawanan dan oleng, hingga akhirnya menabrak 3 orang pemotor lain serta 1 unit mobil dinas Satpol PP. Korban pengendara motor ada 3 orang dan langsung tadi dibawa ke rumah sakit di Rumah Sakit Urip. Sedangkan pengendara mobilnya mau bertanggung jawab pakai tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku langsung diamankan ke unit laka lantas Ciawi, sementara 3 korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR menemukan 4 korban kapal motor KM Wilci Jaya Sakti yang tenggelam di perairan Tanjung Jabung Timur, Jambi. Dalam pencarian di hari kedua, ke-4 korban ditemukan mengapung dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR berhasil menemukan 4 korban kapal motor KM Wilci Jaya Sakti yang tenggelam di perairan Tanjung Jabung Timur, Jambi kemarin. Sebagian besar korban ditemukan di Pulau Sayak, perairan Lingga, Kepulauan Riau. Seluruh korban dibawa ke Puskesmas Nipa Panjang untuk identifikasi. Usai identifikasi, korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari total 8 korban yang hilang, 5 orang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara 3 korban lain belum ditemukan. Tim SAR kesulitan dalam mencari korban selain jangkauan area yang jauh dari lokasi kapal tenggelam, faktor cuaca dan ombak tinggi juga menjadi kendala.
Sabtu 22 Mei 2021 kapal motor Wilsi Jaya Sakti dengan rute perjalanan antar pulau Nipah Panjang Jambi Dabo singkep Kepulauan Riau pecah dan tenggelam akibat tidak kuat menahan terjangan ombak tinggi di perairan timur Jambi. Kapal mengangkut 26 orang pemudik. Sebanyak 18 penumpang termasuk kapten kapal yang tenggelam berhasil diselamatkan. Kapal lain yang tengah melintas, 8 penumpang seluruhnya perempuan hilang. Salah satunya masih balita. Saat kejadian gelombang di sekitar lokasi mencapai 1 meter, cuaca hujan dan berkabut. Baik, pemirsa dan juga Fandi, masih ada 3 korban lagi yang masih dalam pencarian dan bagaimana proses pencarian di sana. Ya, dan kita juga penasaran apakah 3 yang hilang ini termasuk balita yang hilang pada saat tenggelamnya kapal tersebut. Kita ikuti perkembangan terbaru, ada terhubung dengan kami Kepala Basarnas Jambi Pak Ibnu Haris Al-Husain. Selamat siang Pak Ibnu. Selamat siang Mas. Pak Ibnu, bagaimana pencarian 3 korban yang masih hilang siang ini? Ya, jadi hari ini kita sudah melakukan pencarian terhadap 3 orang yang belum kita temukan. Kita hari ini menggerakkan 2 unit alut, yaitu KN 414 dan RIP 02 dari Basarnas. Jadi untuk operasi kita pada hari ini kita fokuskan kepada daerah utara dari Pulau Berhala atau lebih tepatnya di sebelah utara dari lokasi kejadian kecelakaan. Karena ada dugaan korban rata-rata terbawa ke arah tersebut, begitu Mas. 3 orang ini termasuk bayi atau balita tersebut sudah ditemukan kan Pak Ibnu? Ya, jadi untuk 3 orang ini itu yang pertama atas nama Berliana 12 tahun, 5 tahun, dan Dina Permatasari 18 tahun. Nah, jadi 3 orang ini rata-rata ya masih anak-anak dan remaja gitu. Baik Pak Ibnu, apa kesulitan untuk mencari korban yang hilang ini? Halo? Baik, apa kesulitan di sana untuk pencarian? Untuk kendala di lapangan sebenarnya tidak ada kendala yang terlalu sulit. Ada beberapa yang jadi perhatian kita. Yang pertama adalah kondisi cuaca di lapangan. Jadi pada pagi hari itu biasanya agak berkabut sehingga agak keterbatasan untuk jarak pandang. Kemudian pada siang hari itu rata-rata air surut. Jadi kita akan menyulitkan, kadang-kadang kapal kita itu akan tersangkut. Jadi kita perlu perhatian ekstra untuk memperhatikan keadaan cuaca di lapangan begitu, Pak. Baik, Pak Ibnu, pada saat peristiwa tenggelamnya kapal kemarin ini ada belasan yang berhasil diselamatkan oleh kapal tugboat yang melintas. Sementara ada kalau tidak salah 8 penumpang yang tidak berhasil diselamatkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah 8 penumpang yang tenggelam tersebut tidak menggunakan pelampung atau bagaimana kondisinya, Pak Ibnu? Ya, jadi pada saat kejadian memang itu cuaca lagi sangat buruk waktu saat kejadian itu lagi badai, kemudian kapal tidak bisa kapten tidak bisa menguasai kapal, kemudian kapal masuk air dan kemudian tenggelam, sehingga dari ke-26 korban ini itu diselamatkan itu berhasil di pukul 7 pagi itu berhasil diselamatkan oleh tugboat yang melintas. Jadi rata-rata memang di kapal ini sendiri itu tidak ada alat penyelamatan, jadi sangat terbatas sekali alat penyelamatannya. Sehingga korban dan 8 orang ini itu rata-rata tidak menggunakan alat keselamatan, sehingga 8 orang ini dinyatakan hilang. Dan juga kondisi pada saat itu juga masih dalam kondisi hujan di pukul 7 tersebut. Kalau untuk kapten kapal sendiri apakah berhasil selamat? Untuk kapten kapal berhasil selamat. Untuk ABK juga semuanya selamat. Baik, hingga saat ini apakah dilakukan pemeriksaan terhadap kapten kapal sendiri? Bagaimana hasilnya, Pak? Ya, jadi untuk kapten kapal itu mungkin lebih ke Polri ya, ke polisi untuk pemeriksaan. Memang kapten kapal diperiksa, tapi ini sudah menjadi urusan dari kepolisian. Gitu. Baik, semoga pencarian siang ini segera membuahkan hasil untuk 3 penumpang yang masih hilang. Terima kasih informasinya, selamat bertugas kembali, Pak Ibnu. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pesawat Batik Air 6506 sementara dilarang terbang hingga hasil penyelidikan otoritas Bandara Ngurah Rai Bali diumumkan. Larangan dikeluarkan karena pesawat menabrak garbarata setelah mendarat di Bali.
Pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6506 dilarang terbang atau grounded usai menabrak Garuda di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Larangan penerbangan berlaku hingga penyelidikan Otoritas Bandara Ngurah Rai Bali mengumumkan hasil investigasi. Karena apanya itu belum bisa kami informasikan ya, karena memang saat ini tim Otoritas Bandara 4 sedang melakukan investigasi terhadap pesawat tersebut, terhadap pilot tersebut. Pesawat Batik Air menabrak satu unit Garuda sesaat usai mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Akibat insiden ini, mesin pesawat robek pada mesin kiri bagian atas. Seluruh penumpang selamat dan peristiwa ini tidak mengganggu operasional bandara. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. Seorang pegawai leasing di Kabupaten Tuban menjadi korban penyekapan dan pengeroyokan. Pegawai leasing itu dikeroyok setelah menarik motor jaminan kredit yang macet milik pelaku. Warga Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini digelandang ke Mapolres Tuban. Warsono ditangkap lantaran menyekap dan menganiaya seorang pegawai leasing. Kejadian berawal saat motor pelaku ditarik korban karena kreditnya macet. Tak terima motornya ditarik pihak leasing, pelaku mencari korban di kantor hingga tempat yang biasanya dikunjungi. Pelaku pun menarik korban ke mobil, lalu menyekap dan mengeroyok korban. Pelaku mengaku nekat mengeroyok karena emosi kendaraannya ditarik leasing. Jadi motifnya ini terkait masalah bisnis, kemudian kami kembangkan dan lakukan upaya paksa untuk melakukan penangkapan dan penahanan pada pelaku kejahatan tersebut. Akhirnya pelaku dijerat pasal penyekapan dan kekerasan dengan ancaman 8 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Langgar protokol kesehatan, ratusan pengunjung tempat hiburan malam dibubarkan petugas. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.